Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup memang penuh dengan tantangan dan kejutan. Tetapi ada beberapa hal yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya bisa berdampak besar pada kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah. Tak jarang, kebiasaan tersebut diam-diam bisa merusak aura positif kita dan menyebabkan kehidupan terasa berat dan bahkan rezeki seret. Apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut? Berikut adalah 17 kebiasaan kecil di rumah yang dapat mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Pastikan tonton video ini sampai akhir agar mendapatkan informasi yang utuh. 1. Membiarkan pintu kamar atau pintu rumah terbuka terus-menerus. Pintu adalah simbol gerbang energi dalam rumah. Rumah yang memiliki pintu terbuka terus-menerus akan mengalirkan energi yang tak terkendali dan bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan penghuninya. Pintu yang terbuka memberi kesan bahwa energi yang masuk dan keluar dari rumah tidak teratur. Hal ini bisa mengganggu kedamaian dan ketenangan dalam rumah serta menghambat rezeki. Ketika pintu atau kamar dibiarkan terbuka tanpa alasan yang jelas, energi positif yang seharusnya mengalir ke dalam rumah bisa tersebar atau bahkan keluar tanpa memberikan manfaat. Selain itu, pintu yang terbuka bisa menambah kebisingan dari luar yang dapat merusak ketenangan jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidakstabilan ini bisa berpengaruh pada kehidupan pribadi, hubungan antar anggota keluarga, dan bahkan kehidupan finansial. Oleh karena itu, pastikan pintu rumah dan kamar tertutup rapat ketika tidak dipergunakan untuk menghindari gangguan energi yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 2. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di rumah, meskipun terlihat sepele, dapat memberi dampak negatif yang signifikan pada kehidupan Anda. Sampah yang berserakan menciptakan kekacauan di rumah, dan kekacauan ini dapat mempengaruhi suasana hati serta emosi kita. Rumah yang kotor dan berantakan bisa merusak energi positif yang harusnya mengalir di lingkungan tersebut. Dalam pandangan masyarakat Cina, kebersihan rumah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga aliran qi atau energi positif. Sampah yang menumpuk menunjukkan ketidakteraturan dalam hidup, baik secara fisik maupun mental. Kebiasaan ini dapat membuat seseorang merasa lebih malas, kurang produktif, dan bahkan terhambat dalam meraih kesuksesan. Energi negatif yang berasal dari sampah tidak hanya menciptakan atmosfer yang tidak nyaman, tetapi juga bisa menghalangi aliran rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan rumah dan membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. 3. Menunda-nunda pekerjaan rumah. Menunda-nunda pekerjaan rumah seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, atau menyapu lantai mungkin terdengar seperti hal yang wajar. Namun, kebiasaan ini dapat menyebabkan penumpukan masalah yang lebih besar. Ketika pekerjaan rumah dibiarkan menumpuk, tidak hanya rumah menjadi kotor, tetapi juga menciptakan kekacauan mental. Pikiran kita cenderung dipenuhi dengan perasaan bersalah atau stres karena pekerjaan yang tertunda. Hal ini bisa mengurangi kualitas hidup kita secara keseluruhan, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional. Secara tak langsung, kebiasaan menunda pekerjaan rumah menciptakan pola pikir yang kurang disiplin dan kurang produktif. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar di rumah, termasuk pekerjaan dan tanggung jawab lainnya. Menyelesaikan pekerjaan rumah secara rutin menciptakan rasa kontrol, ketenangan, dan disiplin yang dapat memperbaiki kualitas hidup dan memperlancar rezeki. 4. Menyimpan barang yang tidak berguna. Menyimpan barang-barang yang tidak digunakan lagi merupakan kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari. Banyak orang yang menyimpan pakaian lama, peralatan rusak, atau barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna. Padahal, barang-barang yang tidak terpakai akan menghalangi aliran energi positif di rumah. Setiap barang yang kita simpan seharusnya memiliki fungsi atau nilai yang jelas. Jika sebuah barang tidak memberi manfaat atau kebahagiaan, maka barang tersebut menjadi penghalang bagi datangnya keberuntungan dan rezeki. Barang yang menumpuk juga menciptakan kesan kekacauan dan ketidakberesan. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan barang tak berguna, pikiran kita juga bisa terpengaruh untuk menjadi kacau dan tidak terorganisir. Rezeki pun bisa terhambat karena kurangnya ketenangan pikiran dan juga fokus. Oleh karena itu, penting untuk memilah dan menyimpan hanya beberapa barang-barang yang berguna untuk memberikan kebahagiaan. Dengan begitu, kita bisa membuka ruang untuk energi positif dan rezeki yang lebih baik lagi. Lalu yang kelima adalah mengabaikan kebersihan kamar mandi. Kamar mandi ialah salah satu tempat yang sering dianggap sepele dalam rumah. Padahal, kebersihannya sangat mempengaruhi kesejahteraan penghuninya. Dalam banyak budaya, kamar mandi dianggap sebagai tempat energi negatif terkumpul. Kamar mandi yang kotor atau tidak terawat
bisa membuat aliran energi di rumah menjadi terhambat. Kebersihan kamar mandi yang buruk juga mencerminkan ketidakteraturan dan kurangnya perhatian dalam kesehatan diri sendiri. Lebih dari itu, kamar mandi yang jorok atau berbau tidak sedap bisa memengaruhi suasana hati dan emosi kita, menyebabkan perasaan tidak nyaman atau stres. Ini tentu saja berpengaruh pada kualitas tidur, kesehatan fisik, dan bahkan kemampuan kita untuk menerima berkat dan rezeki. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kamar mandi tidak hanya meningkatkan kenyamanan fisik, tetapi juga membantu menjaga aliran energi positif di rumah yang pada gilirannya dapat memperbaiki kehidupan kita secara keseluruhan. Lalu yang keenam adalah berbicara kasar atau negatif di rumah. Berbicara kasar atau negatif di rumah atau selalu mengeluh di rumah bisa merusak keharmonisan dan menciptakan atmosfer negatif. Kata-kata adalah bentuk energi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan kasar atau negatif, kita tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak suasana hati kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam banyak budaya, termasuk dalam ajaran spiritual, kata-kata dianggap sangatlah kuat. Mengucapkan kata-kata buruk atau penuh kebencian bisa menarik energi negatif yang mempengaruhi hubungan dan kondisi finansial kita. Kebiasaan mengeluh juga bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir yang pesimis dan membuat kita sulit untuk melihat peluang baru dan berkembang. Sebaliknya, berbicara dengan penuh rasa syukur dan positif dapat meningkatkan vibrasi energi rumah, meningkatkan keharmonisan, serta membuka pintu bagi datangnya rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ucapan agar selalu positif dan penuh kasih demi menciptakan atmosfer yang baik di rumah. 7. Menahan perasaan marah dan stres. Menahan perasaan marah dan stres dalam diri dapat berakibat buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional kita. Ketika kita merasa marah atau tertekan dan memilih untuk menahannya, energi negatif akan terus menumpuk di dalam diri kita, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan dan sikap kita sehari-hari. Energi negatif yang tidak dikeluarkan ini akan mempengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, membuat kita lebih mudah tersinggung dan bahkan bisa menghambat kelancaran rezeki. Menurut pandangan spiritual dan psikologis, menahan emosi tanpa melepasnya secara sehat bisa membuat tubuh menanggung stres yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang seperti insomnia, gangguan pencernaan, dan bahkan masalah jantung. Dalam hal keberuntungan dan rezeki, kondisi mental yang tertekan bisa mengaruhi kemampuan kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik sehingga menyulitkan kita dalam meraih peluang dan kesuksesan. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola emosi dengan cara yang positif, seperti berbicara dengan orang-orang yang dipercaya. Berbicara atau melakukan meditasi, ini akan membantu melepaskan energi negatif dan membuka jalan bagi energi positif dan rezeki yang lebih lancar. Lalu yang ke-8 adalah terlalu sering tidur siang. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sering dapat mengganggu ritme tubuh kita dan mempengaruhi produktivitas serta kualitas hidup. Meskipun tidur siang dapat memberi manfaat untuk mengurangi kelelahan, tidur siang yang berlebihan justru dapat merusak pola tidur malam kita. Ketika tidur siang terlalu lama, tubuh akan kebingungan dalam mengatur siklus tidur alami yang pada gilirannya bisa menyebabkan kita terjaga sepanjang malam. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi mood, energi, dan konsentrasi kita keesokan harinya, sehingga kita menjadi kurang produktif dan sulit fokus dalam menjalani rutinitas harian. Dalam aspek keberuntungan dan rezeki, kurangnya produktivitas dan motivasi seringkali menghalangi kita untuk meraih peluang baru. Lebih lagi, tidur siang yang berlebihan dapat menunjukkan kebiasaan malas yang bisa menurunkan energi positif dalam hidup. Cukup tidur malam dan tidur siang secukupnya merupakan cara untuk memastikan tubuh kita tetap bugar dan pikiran tetap tajam yang mendukung kelancaran hidup dan rezeki. 9. Menyimpan uang di tempat yang tidak tepat. Salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari adalah cara kita menyimpan uang. Menyimpan uang di tempat yang sembarangan atau tidak aman dapat mencerminkan ketidakpedulian kita terhadap keuangan dan kekayaan. Dalam banyak budaya, tempat penyimpanan uang yang tidak tepat dapat mempengaruhi aliran rezeki kita. Menyimpan uang di tempat yang terlalu terbuka atau tidak terjaga bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai apa yang kita peroleh. Ini bisa menyebabkan energi positif dalam kehidupan keuangan kita karena kita tidak memberi rasa hormat pada harta yang kita miliki. Sebaliknya, menjaga uang di tempat yang aman seperti rekening bank, tabungan, atau bahkan di tempat fisik yang terjaga dan rapi menunjukkan bahwa kita menghargai dan menjaga apa yang sudah diberikan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam mengelola keuangan yang berujung pada kelancaran rezeki. Dengan menyimpan uang dengan baik, kita juga memberi ruang bagi keberuntungan dan kemakmuran untuk datang. Lalu yang ke-10, mengabaikan kesehatan dengan makan yang tidak teratur. Kebiasaan makan yang tidak teratur atau tidak sehat bisa mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan yang kemudian berdampak pada kualitas hidup dan rezeki.
Tubuh yang tidak diberi asupan yang baik dan teratur akan menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit. Selain itu, pola makan yang buruk dapat menyebabkan penurunan energi, mood yang buruk, dan daya tahan tubuh yang rendah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan fisik, tetapi juga mempengaruhi kemampuan kita untuk bekerja dan berkarya. Ketika tubuh kita tidak sehat, kita akan lebih sulit untuk fokus berinovasi atau menjalani rutinitas dengan maksimal, yang pada gilirannya bisa menghambat keberhasilan dan rezeki. Tubuh yang sehat memberi energi untuk berpikir jernih, bekerja produktif, dan meraih kesempatan. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat dan teratur sangat penting, karena tubuh yang sehat menciptakan pikiran yang sehat dan dapat membuka lebih banyak peluang untuk kesuksesan dan rezeki. Lalu yang ke-11 adalah membuang waktu dengan terlalu banyak menonton TV atau bermain gadget. Menghabiskan waktu terlalu banyak di depan TV atau dengan gadget bisa sangat merugikan produktivitas kita. Meskipun kegiatan ini bisa menjadi hiburan sesaat, kebiasaan ini seringkali mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting seperti bekerja, belajar, atau merencanakan masa depan. Ketika kita terlalu sering menonton TV atau bermain gadget, waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri atau mencari peluang baru terbuang sia-sia. Dampaknya kita menjadi lebih malas, kurang kreatif, dan sulit untuk fokus pada tujuan-tujuan besar dalam hidup. Ini dapat mempengaruhi kondisi finansial. Jika waktu lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan produktif seperti membaca buku, berolahraga, atau bekerja keras, kita akan mudah untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Karena itu, penting untuk mengatur waktu dengan bijak dan memastikan bahwa hiburan tidak mengalahkan tanggung jawab dan tujuan hidup kita agar energi positif dan rezeki bisa mengalir lebih lancar. 12. Membiarkan kamar tidur berantakan. Kamar tidur yang berantakan bisa mempengaruhi kualitas tidur dan suasana hati. Sebagai tempat beristirahat dan mengisi energi, kamar tidur haruslah menjadi ruang yang nyaman, tenang, dan rapi. Ketika kamar tidur dibiarkan berantakan, ini bisa menyebabkan gangguan dalam kualitas tidur. Tidur yang buruk atau tidak nyenyak bisa membuat kita merasa lelah, tidak fokus, dan mudah marah keesokan harinya. Selain itu, kamar tidur yang tidak rapi juga menciptakan suasana yang tidak harmonis yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik kita. Dalam konteks keberuntungan, ruang yang kotor atau berantakan bisa menghalangi datangnya energi positif yang seharusnya mengalir dengan lancar. Rumah yang bersih dan teratur mencerminkan ketenangan pikiran, dan ini bisa membuka jalan bagi peluang baru, hubungan yang lebih baik, dan rezeki yang lebih lancar. Menjaga kamar tidur tetap rapi dan bersih merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas hidup dan memperbaiki aliran rezeki. Lalu yang ke-13, sering mengeluh dan merasa tidak puas. Mengeluh adalah kebiasaan yang sangat merugikan, baik bagi kesehatan mental maupun aliran energi positif dalam hidup kita. Mengeluh terus-menerus menciptakan pola pikir yang negatif, yang mengarah pada perasaan tidak puas terhadap segala sesuatu. Ketika kita sering mengeluh, kita hanya memfokuskan diri pada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, bukannya mencari solusi atau cara untuk memperbaikinya. Hal ini bukan hanya berdampak pada suasana hati kita, tetapi juga mempengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang sering mengeluh biasanya akan dianggap negatif dan mudah mengeluh yang dapat menyebabkan isolasi sosial atau ketegangan dalam hubungan pribadi. Lebih dari itu, kebiasaan mengeluh menutup pintu bagi kesempatan dan rezeki. Rezeki sering datang kepada orang yang memiliki sikap positif dan optimis terhadap hidup, karena mereka lebih cenderung mencari solusi, melihat peluang, dan bertindak dengan lebih efisien. Sebaliknya, orang yang terlalu fokus pada keluhan seringkali terjebak dalam siklus stagnasi, di mana mereka merasa tidak puas dan sulit untuk maju. Oleh karena itu, penting untuk mengganti kebiasaan mengeluh dengan rasa syukur dan mencari hikmah dalam setiap situasi. Lalu yang ke-14, membiarkan pencahayaan rumah kurang terang. Pencahayaan adalah elemen penting dalam menciptakan atmosfer yang nyaman dan harmonis di rumah. Rumah yang gelap atau kurang pencahayaan seringkali mempengaruhi suasana penghuninya. Cahaya yang kurang tenang menjadikan rumah terasa suram, yang pada gilirannya dapat membuat penghuni merasa lelah, kurang semangat, dan tertekan. Cahaya adalah simbol energi yang mengalir dalam rumah. Ketika sebuah rumah minim cahaya, baik itu karena kurangnya sinar matahari atau lampu yang redup, energi positif yang seharusnya mengalir dengan lancar akan terhambat. Hal ini bisa mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, dan bahkan keberuntungan serta rezeki kita. Sebaliknya, pencahayaan yang terang dan alami bisa meningkatkan vibrasi energi positif, menciptakan rasa nyaman dan juga damai di dalam rumah, serta membuka peluang baru dalam kehidupan. Menggunakan pencahayaan yang cukup dan menerapkan desain yang memungkinkan cahaya alami masuk, seperti dengan membuka tirai di siang hari, dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Ini akan membantu menciptakan rumah yang lebih cerah
dan menyenangkan yang mendukung kesehatan mental, hubungan yang lebih baik, serta kelancaran dalam kehidupan finansial. Lalu yang ke-15, terlalu banyak mengatur dan tidak membiarkan suasana mengalir. Kebiasaan ingin mengendalikan segala hal dalam hidup bisa berakhir pada stres, kelelahan, dan perasaan frustasi. Mengatur setiap detail kehidupan, terutama di rumah, dapat memberikan rasa aman, tetapi terkadang bisa berlebihan dan membatasi kebebasan serta fleksibilitas. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk mengendalikan segala sesuatu, kita menjadi kaku dan kurang terbuka terhadap perubahan atau peluang baru. Energi positif yang datang dengan spontanitas dan keluasan justru terhambat oleh kebutuhan untuk selalu mengatur setiap situasi dengan presisi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menyebabkan kita terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak berkembang. Keinginan untuk selalu mengontrol juga bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan antar pribadi, karena orang lain mungkin merasa terbebani atau tidak dihargai. Di sisi lain, membiarkan hidup mengalir dengan lebih alami dan tidak selalu terikat pada rencana yang kaku, memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang baru. Hal ini membuka ruang bagi rezeki yang lebih lancar dan kehidupan yang lebih penuh makna. Terkadang melepaskan sedikit kontrol dan membiarkan segala sesuatunya mengalir dapat membawa kejutan positif. 16. Meninggalkan pakaian kotor dan barang tidak terpakai. Meninggalkan pakaian kotor atau barang yang tidak terpakai di rumah bukan hanya menciptakan kekacauan fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental dan emosional kita.